Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang bertema Kedudukan Antropologi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Presentasi akan disampaikan oleh anggota kelompok 4 yaitu Salsabila, Silvi Fitria, Sinta Dwi Lestari, Siti Khotimah, Siti Mardiah, dan Siti Maisarah. Pokok pembahasan dari presentasi kami akan mencakup dari 3 hal, yaitu pengertian antropologi, hubungan antropologi dengan ilmu pengetahuan sosial, dan kedudukan antropologi dalam ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan pertama yakni pengertian antropologi. Menurut Mainan dan Ahmad, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Pengertian antropologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu David Hunter. Menurutnya, antropologi ialah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Yang kedua, Aryono Suyono. Antropologi ialah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Yang ketiga, menurut Kwe Jandingrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu antropologi. Yang pertama adalah antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Yang kedua adalah antropologi budaya. Dalam antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu antropologi. Cabang ilmu antropologi yang pertama adalah antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis maupun spesies. Antropologi fisik dibagi menjadi 2 cabang, yakni samotologi dan paleontropologi. Yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Antropologi budaya dibagi menjadi 7, yakni yang pertama adalah prehistori, yang kedua adalah etnolinguistis, yang ketiga adalah etnologi, yang keempat adalah etnospsikologi, yang keempat adalah antropologi spesialisasi, yang keenam adalah antropologi terapan, dan yang terakhir adalah arkeologi. Hubungan antara antropologi dengan ilmu pengetahuan sosial. Antropologi merupakan bagian dari cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang ilmu sosial yang dikembangkan dalam kurikulum akademik dan juga kurikulum disiplin. Antropologi budaya adalah cakupan dari antropologi dan pembahasan ini ada pada mata pelajaran IPS yang merupakan bagian dari program pendidikan. Mata pelajaran biologi ini memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan diantaranya memahami dasar antropologi, mengamati dan memecahkan masalah secara kritis serta rasional mengenai berbagai fenomena sosial budaya. Ruang lingkup dari pelajaran antropologi ini yakni bahasa, keragaman budaya, religi, seni, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pengajaran antropologi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan analisis berbagai peristiwa kebudayaan di lingkungan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap budaya sendiri dan budaya masyarakat lain, khususnya dalam lingkungan Indonesia, dan mendorong tumbuhnya kesadaran akan kedamaian terhidup bersama dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan antropologi dalam ilmu pengetahuan sosial. Sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan sosial, manusia lebih dulu mengenal pengetahuan. Pengetahuan sendiri yaitu segenap yang diketahui manusia tentang hasil kerja yang diperoleh dari panca inderanya.
Tidak semua pengetahuan dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan panca indera saja, tetapi juga dengan cara yang sistematis, dengan menggunakan logika yang telah teruji secara objektif kebenarannya. Berdasarkan objeknya, ilmu pengetahuan terdiri dari ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, dan matematika. Sedangkan berdasarkan penerapannya, ilmu pengetahuan terdiri dari ilmu murni dan ilmu terapan. Ciri-ciri antropologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yaitu sebagai empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Empiris yaitu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Selanjutnya yaitu teoritis, artinya ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatannya. Selanjutnya yaitu kumulatif, yang artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada dan digunakan untuk memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama. Ada juga non-etis, artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Objek antropologi adalah manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perilakunya, dan kebudayaan. Adapun tujuan antropologi dibagi dua, akademis dan praktif. Tujuan akademisnya berusaha memberi pengertian tentang manusia sebagai masyarakat, suku bangsa, perilaku, dan kebudayaannya. Tujuan praktis adalah mempelajari manusia, perilaku, dan kebudayaannya guna membangun masyarakat, suku bangsa itu sendiri. Pokok bahasan atau ruang lingkup antropologi ada dua, yaitu antropologi fisik yang membahas manusia yang terkait dengan ciri-ciri fisiknya, dan antropologi budaya yang memusatkan perhatian pada manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat dan juga kebudayaan yang dihasilkan manusia tersebut. Dengan demikian, hakikat antropologi sebagai ilmu pengetahuan sosial adalah yang pertama, merupakan ilmu sosial, yang kedua, bersikap normatif, yang ketiga, tergolong ke dalam ilmu murni dan juga ilmu terapan, yang keempat, ilmu pengetahuan yang abstrak, yang kelima, merupakan ilmu pengetahuan umum, yang keenam, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum manusia dan masyarakat. Metode yang digunakan ilmu antropologi dalam mempelajari gejala-gejala kemasyarakatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan fakta. Yang kedua, pengetahuan ciri-ciri umum dan sistem atau klasifikasi. Yang ketiga, vertifikasi atau pengujian. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.